Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Agasa dari D4 Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 212260059. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasi osiloskop. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah suatu pengaturan agar alat ukur itu mempunyai akurasi yang tepat. Jadi beginilah langkah-langkah untuk kalibrasi. Baiklah, sebelum kita mengkalibrasi osiloskop, kita menyiapkan beberapa alat. Ada 3 alat, yaitu yang pertama adalah osiloskop analog, yang kedua adalah ada probe, dan yang ketiga adalah kabel PSU. Pertama-tama kita hubungkan daya osiloskop dengan perantara kabel PSU. Caranya, kita hubungkan konektor bagian 3 ini ke osiloskop dahulu. Lalu kita hubungkan konektor satunya ini ke sumber daya. Tujuannya ini sebagai keselamatan atau menghindari kecelakaan. Selanjutnya kita akan menggunakan probe. Probe ini terdiri dari beberapa bagian ya. Dan bagian yang ini adalah kutub positif yang besar, sedangkan yang capit kecil ini adalah kutub negatif, serta yang satu ini adalah konektor untuk menghubungkan ke channel. Lalu di osiloskop ini kan ada 2 channel, channel 1 dan channel 2. Jadi saya akan menggunakan salah satu channel, yaitu channel 1. Kita hubungkan probe-nya ini. Kita masukkan, lalu kita geser untuk menguncinya. Selanjutnya, bagian kutub positif probe kita hubungkan pada bagian kalibrasi osiloskop. Bagian kalibrasi osiloskop ini mempunyai nilai 2 volt VPP dan juga frekuensi 1 kHz. Jadi kita hubungkan di sini. Nah, stop. Selanjutnya kita sudah menghubungkan probe-nya ya. Lalu kita hidupkan osiloskopnya menggunakan tombol power. Tampak ini power ini sudah nyala, tetapi gambar ini belum tampak. Jadi kita akan mengatur beberapa bagian yang ada di sini agar bisa mengkalibrasi. Pertama, kita pastikan kita ini tidak mengground. Jadi kita lepas aja groundnya, dan juga dalam mode AC atau DC kita pilih yang AC. Ini sudah AC ya. Selanjutnya kita atur source-nya, pilih channel 1 karena tadi kita menyambungkan konektornya itu pada channel 1. Begitu pula koplingnya itu kita pilih AC. Selanjutnya modenya ini kita pilih channel 1 juga ya. Kita taruh atas. Nah, di sini sudah muncul beberapa gelombang gitu ya, agak kurang jelas. Agar lebih jelas kita atur volt per diff, time per diff-nya. Jadi kita atur yang kita inginkan. Nah, ini volt per diff ini untuk mengatur atas bawah atau amplitudenya gelombang. Lalu selanjutnya ini kita atur time per diff-nya agar tampak jelas. Nah, ini sudah enak ya, sudah diam ini. Lalu kita atur posisi atas bawahnya menggunakan position sini, dan position ke sampingnya ini kita atur juga biar enak. Nah, time per diff-nya pakai 0,5 ya. Nah, sip. Selanjutnya ini kan gambarnya masih agak kelihatan tebel gitu, kurang fokus lah gitu. Jadi kita atur fokus yang ada di tombol ini. Nah, ini dia semakin fokus. Selanjutnya intensity-nya ini untuk mengurangi dan menambah cahaya yang tampak. Kita atur yang terang. Lalu kita atur variabelnya
variabel ini untuk mengatur lebar amplitudenya itu biar enak. Nah, ini sudah muncul gelombang ya, gelombang kotak. Nah, dari gelombang kotak ini kita bisa menghitung volt VPP-nya atau volt peak ke peak-nya dan besaran frekuensinya menggunakan rumus berikut ini. Baiklah, saya akan menghitung rumus volt VPP dan frekuensi pada osiloskop ini agar memastikan kalibrasinya itu tepat. Jadi tadi itu osiloskop analog ini mempunyai standarisasi VPP sebesar 2 volt VPP dan juga frekuensinya 1 kHz. Lalu agar di layar ini VPP dan frekuensinya itu benar sebesar yang ada di standarisasi itu, kita menghitung menggunakan rumusnya yaitu VPP sama dengan skala probe dikali volt per div dikali kotak vertikal. Selanjutnya untuk frekuensi itu menggunakan rumus 1 per T, 1 per periode, dan periodenya sendiri yaitu sama dengan time per div dikali kotak horizontal. Lalu kita memasuki perhitungannya ya. Untuk perhitungannya ini yang diketahui kita memakai skala probe yang di sini tadi itu sebesar 1 kali. Lalu kita mengatur volt per div-nya itu sebesar 0,5 volt yang ada tampak di sini ya, volt per div-nya. Selanjutnya kotak vertikalnya ini kita hitung dari gelombang puncak ke lembah. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 kotak. Kita masukkan nilai ini, lalu 1 dikali 0,5 volt dikali 4 sama dengan 2 volt VPP. Selanjutnya kita akan menghitung besar frekuensinya. Sebelum kita menghitung besar frekuensinya, kita akan mencari periodenya terlebih dahulu, yaitu periode diketahui time per div-nya itu sebesar 0,5 milisekon yang ada di sini 0,5. Selanjutnya untuk kotak horizontal yang ke samping ini itu ada dalam satu gelombang itu ada 2 kotak, 1, 2. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut pada rumus ini, 0, milisekon dikali 2 kotak, hasilnya 1 milisekon. Selanjutnya kita mencari frekuensinya. Mencari frekuensinya itu dengan rumus 1 per periode sama dengan 1 dibagi 1 milisekon. Karena milisekon kita jadikan sekon, jadinya 1 per 1 kali 10 pangkat min 3 sekon. 10 pangkat min 3 sekon ini kita bagi, ini naik, jadi akan muncul 1000 Hz atau 1 kHz. Jadi dari sini kita bisa membuktikan bahwa VPP-nya ini 2 volt peak ke peak ini sama dengan standarisasinya ini. Nah, ini saya ini ya. Selanjutnya untuk frekuensi yang barusan kita hitung juga sama seperti yang ada kita buktikan di sini. Jadi ini terbukti dan kalibrasi ini telah benar. Itulah cara mengatur kalibrasi osiloskop. Setelah osiloskop dikalibrasi, osiloskop ini akan siap digunakan untuk mengukur gelombang AC atau mengukur tegangan AC dari function generator dan juga mengukur gelombang DC atau dari tegangan DC berdasarkan power supply. Baiklah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.